Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, selamat datang teman-teman semua, sobat semua, Bapak, Ibu guru dan juga siswa-siswi seluruh Malang Raya. Oke, selamat datang. Saya ucapkan, saya Hasna di sini selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di seminar dari siswa SMP terbesar tahun 2020 ini. Nah, menjadi pelajar produktif di masa pandemi. Jadi ini adalah tajuk kita hari ini, dan kegiatan ini adalah hasil kerjasama dari Bimbingan dan Motivasi Belajar Erlangga, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dan juga SMPN 4 Panjang. Nah, saya ingin memberitahukan beberapa hal. Jadi kegiatan ini akan berlangsung live di Instagram dan juga di aplikasi Zoom khusus untuk guru. Untuk ID-nya bisa langsung dicek atau diklik di grup yang sudah disebarkan di grup. Oke, kalau gitu tidak berlama-lama lagi, langsung saja mungkin kita sambut untuk pemateri pertama kita. Pematerinya ada 3, saya sebutkan terlebih dahulu. Jadi pemateri pada hari ini adalah pemateri luar biasa yang khusus kita undang. Jadi untuk siswa-siswi, untuk guru, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah Bapak Parkio, SPDMPD. Beliau merupakan koordinator pengawas pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemudian ada juga Dr. Andes Supriyanto, SPDMPD, selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Malang. Sekaligus beliau juga Kepala Sekolah SMPN 4 Panjang. Kemudian ada juga Riyadi Nuradi, SPD SSI. Beliau adalah manajer BB Langga dan juga seorang motivator nasional. Oke, langsung saja di hadapan kita orang-orang luar biasa yang sudah hadir di sini. Kak Glenny, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, tetap semangat ya. Semangat ya teman-teman. Oke, ikutilah kita dari awal sampai akhir karena nanti kita akan bagikan banyak sekali hadiah untuk teman-teman semua dengan cara yang sudah tertera, cara dan betul. Oke, selanjutnya ada Pak Margio. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya kemarin? Alhamdulillah. Ya. Oke, boleh saya panggil Pak Yo ya Pak ya, biar kita bisa lebih akrab lagi. Dan ada juga tuan rumah kita Pak Supriyanto. Pak Pri, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya Pak ya? Kalau gitu langsung saja saya serahkan ke tuan rumah jenengan mawon ya Pak ya, untuk pembukaan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku, dan pelajar SMP Semalang Raya, juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan kepala sekolah SMP Semalang Raya, juga orang tua atau wali murid pelajar SMP Semalang Raya yang saya hormati juga kami banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita ada acara seminar motivasi online. Mudah-mudahan melalui acara nanti bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk anak-anakku yang saat ini juga ada saya banggakan acara SMP Raya. Anak-anakku yang saya hormati, juga pemirsa rumah yang berbahagia. Kegiatan ini kami adakan, kami selenggarakan bersama Erlangga, ketiga, ini Bapak Margia selaku Ormas SMP Kabupaten Malang, program ini. Karena pada saat ini adalah di musim pandemi, kita semua tahu dan merasakan bahwa kita dan proses belajarnya sangat tidak jauh. Kita belajar di rumah, atau PDR belajar. Kemudian berangkat dari itu saya mendengar ini tidak terjadi di SMP Malang Raya. Kalau SMP Malang Raya sudah luar biasa bagus. Baik, ini terjadi di tempat lain, kita sebut di Antap, di sana atau semestinya kegiatan baca di rumah ini berjalan sesuai dengan harapan kami semuanya,
kurang semangat. Jadi pada waktu kegiatan belajar daring, anak-anak kurang semangat. Sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tapi kenyataannya yang absen tidak banyak, hanya sedikit. Jadi lebih banyak yang nggak muncul. Ternyata ya proaktif, Japri, kemudian anaknya tidak bisa, orang tuanya. Ternyata dia masih tidur. Karena nampaknya semalam ya asik main. Ini bukan di Malaysia tapi di tempat lain. Tempat lain luar biasa bagus dan seperti itu. Kemudian ada juga yang sudah mengikuti, walaupun tidak banyak, ada tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Guru sesuai dengan jadwal waktu yang telah diberikan. Ternyata kita mengumpulkan. Kemudian gurunya atau wali kelas kontak nggak bisa. Ada yang on, tapi juga tidak nyambung. Jadi dia sedang ngasih ya dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Nya dikunjungi ke rumahnya karena sering beberapa hari selalu seperti itu. Setelah dikunjungi ternyata memang selama di rumah ini BDR tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi waktu yang itu hanya sia-sia, mungkin karena kebanyakan waktu. Jadi umumnya kan ganti, terus nanti siang aja, salah siang pun nanti sore aja, salah sore nanti malam aja. Ternyata sudah ganti. Begitu terus. Banyak memang permasalahan di samping dari anak-anak seperti memang karena ini situasi yang gagap totalitas, mungkin persiapan dari dia. Namun demikian, kamu membekali diri untuk hidup ke depan supaya menjadi orang yang mulia, orang yang berguna. Semestinya belajar adalah satu kebutuhan. Ada tidak ada Bapak Ibu, kalau interaksi langsung di sekolah memang tidak ada masalah. Ada pemandunya, ada gurunya, tapi di rumah ini memang dibutuhkan pemandu. Iya, banyak juga yang di rumah itu juga di tempat seperti ini malah dimanfaatkan. Lebih banyak belajar di rumah, karena pemerintah menghendaki untuk tetap di rumah, dan dia dimanfaatkan. Kalau ada kesulitan, malah harmonis dengan proses itu ada yang dilakukan ketika ini yang bagus. Ini yang terjadi di Malang Raya seperti itu. Nah, di tempat lain tidak seperti itu. Makanya kami yang ini ingin supaya kebiasaan yang tidak baik yang ada di rumah yang kira-kira nanti akan mengganggu proses belajar kalian semuanya dalam upaya pembekalan diri ini supaya tercipta kebiasaan baik terpatri dalam kita. Di apa yang ini ada Bapak Tio, ini Bapak Thomas, Bapak Geni, ini pakar motivasi. Tolong nanti diikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman beliau, dengan arahan-arahan beliau, anak-anak menjadi lebih termotivasi, tergerak, dengan memiliki visi, nanti punya tujuannya kuat. Kalau tujuannya kuat, mesti motivasi biasanya akan tinggi dan merasa tidak terbebani, akan ikhlas karena anak-anak akan membayangkan nanti dengan belajar gue akan belajar sesuatu yang baik untuk kebaikan. Saya pikir itu saja pengantar dari Pak B, lagu mewakili pengurus MKKS dari Kabupaten Malang, kebetulan juga ditempati acara ini. Nanti kita sambung, kita dialog setelah Pak Tio atau Mas Dedi nanti yang mereka. Jadi kalau lagi
tentu kita ikuti. Saya yakin ada sesuatu yang baik yang nanti kita akan dapatkan dari agama. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Pri untuk ujangannya. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang tajuk kita menjadi pelajar produktif di masa pandemi. Pembahasan tentang pandemi ini ya Pak. Pandemi ini kan sangat merubah gaya hidup kita maupun hal-hal yang ada di depan kita. Nah, dari sini akhirnya kita juga berinteraksi dengan sesama, kemudian dengan lingkungan, namun ada perubahan drastis. Ada perubahan drastis, kemudian ini jadi tantangan baru untuk kita semua di berbagai kalangan, di berbagai bidang. Apalagi kalau curhatan anak-anak sekarang, karena kita kan berada di masa BDR, belajar dan bekerja semuanya dari rumah. Nah, sekarang kita ada di normal baru, di era normal baru. Ini banyak hal yang berubah, di mana tantangan ini, di mana perubahan ini, itu dihadapi oleh kita. Jadi, bagaimana siswa-siswa, terutama sekarang, karena sering belajar di rumah, karena apa-apa di rumah, mungkin awal-awal mereka senang, ya seperti liburan gitu ya, tapi hanya di rumah aja. Nah, banyak kegiatan akhirnya semakin kesini, anak-anak semakin banyak kebosanan, kadang juga mungkin motivasi belajarnya juga semakin menurun. Mungkin bisa minta pendapatnya dari Pak Agio, mungkin, Pak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para kepala sekolah yang hormati, Bapak, anak yang bahagia. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ana kaitannya dengan pembelajaran kita pandemi. Bapak Ibu, khususnya anak-anak sekalian, perubahan drastis yang tidak kita rasakan selama ini. Jadi ada perubahan yang tetap buka di sekolah berubah menjadi pembelajaran daring. Nah, ini yang belum banyak dilakukan oleh kita. Kalaupun itu dilakukan, persentasenya sedikit. Nah, dengan adanya belajar di rumah, mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak kita harus menggunakan daring. Nah, paling tidak Bapak Ibu, biar anak-anak ini juga peserta didik kita tidak merasa berat, maka perlu ada transformasi pembelajaran, mengarah semuanya pada inovasi. Ya, inovasi pembelajaran agar menarik bagi anak-anak tidak bosan, tugas-tugas juga disesuaikan dengan efektivitas anak-anak yang ada di rumah, sesuai dengan minat dan kreativitas. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Itu pendapat dari Pak Parkio seperti itu ya teman-teman semua. Kalau mungkin dari motivator kita, Pak Greni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Parkio, Pak Supianto. Dalam kondisi seperti ini tetap mau untuk memotivasi dan menginspirasi kita semuanya, termasuk Bapak Ibu guru yang sekarang mengikuti di Zoom kali ini. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara hari ini. Jadi yang pertama, memang ketika kita mengalami pandemi ini, minimal kita bisa melihat kebiasaan anak-anak di rumah. Kita bisa menggolongkan mereka pada tipe apa. Ada yang pertama tipe anak-anak yang menjalani hari-harinya selama 3 bulan itu rebahan terus ya, untuk bermalas-malasan ya. Kalau kita andaikan itu kayak ungkang gitu ya. Ungkang itu binatang 2 meter ukurannya, tapi untuk bergerak 2 meter butuh waktu selama 2 menit. Kayak gitu, saking malasnya dia. Saya pikir teman-teman semuanya yang sekarang ini melihat apalagi live tidak seperti itu ya. Yang kedua, ada anak-anak yang menjalani 3 bulan ini tetap aktif berkegiatan. Dia jadi aktivis corona gitu ya, jaga pos ya, gembok portal dia yang pegang, nyemprot tiap hari ya. Mudah-mudahan saya pikir apa yang dia lakukan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ada tipe anak yang kemudian memanfaatkan waktunya selama 3 bulan ini dengan baik. Kemudian dia melakukan hal yang produktif.
dia menguasai pengetahuan baru, dia mampu beradaptasi, dia belajar, dia melakukan banyak hal yang bermanfaat. Nah, lalu timbul pertanyaan begini, anak-anak yang seperti itu kenapa kok ada beberapa macam tipe tadi? Saya pikir kuncinya satu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pri tadi. Anak-anak yang produktif adalah anak-anak yang visi hidupnya jelas, yang meskipun dia sekarang masih usia SMP, mimpinya jelas. Ketika kita mempunyai visi yang jelas ada di semuanya yang ada di rumah, maka visi itu akan menggerakkan dan mengawal kita biar kita melakukan sesuatu yang tetap bermanfaat. Visi itu memang harus tergambar jelas dalam otak kita. Saya contohkan begini nih. Misal kita punya sebuah jeruk nipis, jeruknya hijau, seger, kita ambil dari kulkas, lalu kita belah, airnya keluar kemana-mana. Coba bayangkan seperti itu. Lalu jeruknya kita seruput. Jeruk nipis hijau besar seger. Lagi, seruput lagi. Masih membayangkan saja dari semuanya. Masih membayangkan saja tiba-tiba air liur kita keluar, saliva kita keluar, mulut kita merespon mengeluarkan enzim-enzim siap untuk pencernanya. Bayangkan ada di semuanya. Ketika visi itu tergambar dalam jelas dalam otak teman-teman semuanya, maka insya Allah seluruh tubuh kita juga akan mendukungnya. Seluruh enzim, hormon, semuanya otot-otot kita insya Allah juga akan mendukungnya. Makanya hari ini pertanyaan yang paling mendasar adalah, sudah jelaskah mimpi ada di semuanya? Karena orang yang menjalani hidup tanpa mimpi itu seperti nakoda yang berlayar tanpa arah dan tujuan. Nah, kayak begitu. Insya Allah teman-teman semuanya di rumah, anak-anak yang luar biasa, Bapak Ibu guru semuanya, kita terus mendukung adik-adik kita, anak-anak kita, biar mereka terus belajar dengan efektif di rumah, terus beraktualisasi diri sehingga nanti generasi mendatang luar biasa. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih banyak untuk yang telah disampaikan oleh Adriani. Selanjutnya, tadi kan motivasi agar siswa, terutama masih SMP, harus punya visi, teman-teman. Harus punya visi. Tapi ketika visi ini sudah ada, lalu gimana ya cara mewujudkannya? Motivasi apa biar visi ini biar terwujud, biar ada jalannya? Apalagi kalau sekarang mungkin pendidikan kita ditambah siswa itu ujian nasional dihapuskan, kemudian adanya sistem zonasi, itu membuat siswa mungkin tuntutan saya apa ini untuk bisa jadi lebih baik, kan udah nggak ada UN, udah sekolah juga sudah zonasi. Kira-kira motivasi seperti apa gitu agar pembelajaran di rumah supaya bisa efektif? Gimana? Mungkin ada pendapat dari Pak Pri. Masih, Mas Nan, ya ini terkait dengan yang disampaikan Mas Kenneth tadi, bagus. Visi harus kita miliki. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memiliki visi dan misi? Menurut saya anak-anak kan sering bergaul, ya. Tolong, karena pergaulan ini juga berpengaruh pada kalian masing-masing, sangat besar pengaruhnya. Tolong sering-seringlah bergaul atau bersilaturahmi kepada orang-orang yang sudah sukses. Ya mungkin kalau yang sukses sudah tua, ya barangkali kalian kenal anaknya lah, melalui anaknya tadi, kamu juga kamu akrab, sering main ke rumahnya. Lama-lama kan mesti bisa kalian berhubungan atau berinteraksi dengan orang. Kalian bisa melihat kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka bisa sejarahnya bisa seperti itu. Bisa juga kalian sering-sering membaca spontanitas orang berhasil begitu saja, pasti melalui proses. Prosesnya apa? Panjang. Yang jelas apa? Ya belajar membekali diri dari awal, pengetahuan, keterampilan, sikap mental, dan atau mungkin upayakan setiap orang tua atau bapak ibu guru memberikan arahan-arahan nasihat, dengarkan, sehingga mindset kalian di dalam yang ada di diri kalian nanti akan terbawa. Nah, enak ya, ternyata ya nggak susah. Saya ingin seperti itu. Akhirnya kalau muncul semangat atau motivasi untuk mewujudkan visi tadi, sehingga kalian belajar pun namanya
sudah kuat membara sekali di dalam diri kalian, air liurnya keluar, organ tubuh tadi akhirnya wah berusaha untuk menggapai atau mencapai apa yang kalian impikan, yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan. Itu visi tadi. Saya pikir itu sangat perlu sekali. Ya saya berharap bergaul dengan siapa saja, tapi tolong carilah orang-orang yang bisa berpengaruh baik pada tidak terasa nanti akhir itu jalannya. Jadi kalau pinter gitaran juga mampu, sering main gitar, nanti kamu akan terpengaruh dengan gitar. Bal-balan yang gitu. Nanti sering campur dengan sing kok senjat, perapatan kan? Misalnya seperti itu. Menurut saya kok gitu. Iya. Atau mungkin Pak Parki mungkin. Saya kira hampir sama ya. Intinya untuk menggapai cita-cita itu, karena tadi ada kaitannya dengan ujian nasional yang dihapus, tapi jangan lupa Mbak, ujian nasional dihapus, tapi masih ada AKM. Iya, AKM. Sehingga tetap harus terus belajar, karena AKM ini pertanyaan lebih tinggi dibanding ujian nasional. Sehingga kepada anak-anak sekalian, kalau tadi menyambung bagaimana sih untuk menggapai cita-cita, jangan lupa terus membaca biografi, membaca kisah-kisah orang yang sudah sukses. Banyak itu di media sosial itu orang-orang yang sukses itu bisa kita tiru dari sisi positifnya. Barangkali dari melihat, membaca, meniru, akhirnya ada muncul keinginan ya untuk bisa meraih apa yang sudah diinginkan selama ini. Jangan lupa AKM yang insya Allah nanti tahun 2021 itu akan dilaksanakan, sehingga perlu persiapan dari awal ini. Apalagi sekarang dalam masa pandemi kita butuh ekstra keras, karena meskipun target kurikulum bukan yang utama, tapi nanti pada saat AKM itu akan lebih berat lagi. Saya kira itu. Ya, mungkin dari Mas Beri. Saya pikir luar biasa yang jelas gini. Ada empat cara ya orang biar cepat sukses dan cepat kaya raya. 4. Yang pertama, jadilah anaknya orang kaya. Ini yang pertama, paling cepat itu. Yang kedua, jadilah mantunya orang kaya. Ya. Mantunya Abu Rizal Bakri gitu ya, atau mantunya Bill Gates gitu ya. Yang ketiga, carilah pasangan yang kaya raya. Yang keempat, sering bergaulah dengan orang yang sukses. Saya pikir kalau kita harus memilih ya pilihan keempat yang paling masuk akal buat kita. Tapi begitu. Sering bergaul, dan sekarang bergaul kan nggak perlu harus ketemu. Ya tadi betul kata Pak Parkio, kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Instagram, bisa lihat banyak orang-orang menginspirasi kita. Ya, terima kasih luar biasa sekali. Itu mungkin banyak. Oke, monggo Pak. Yang disampaikan tadi terkait dengan masalah belajar ya. Ya. Tadi disinggung zonasi, kemudian ada UN. Itu memang terjadi bagi anak-anak yang mungkin dia itu belajarnya hanya untuk mencari sekolah. Tapi kalau sudah belajar anak-anak itu dalam rangka untuk membekali diri, insya Allah ada zonasi, tidak ada zonasi, ada UN, tidak ada UN, tetap kegiatan belajar akan dilakukan. Kenapa? Ya, tadi di awal ada visi, ada impian. Nah, ya apa cara mewujudkan impian tadi? Saya harus berusaha keras. Ya, tadi dimanapun, tidak hanya, bahkan tidak hanya di sekolah, di luar pun juga akan berupaya belajar dalam rangka membekali diri, mewujudkan impiannya tadi. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat, di mana saja bisa. Untuk memotivasi diri tadi juga bisa lihat di televisi acara motivator ya. Seperti Mas Didi sering muncul di televisi, bisa dilihat ya. Nah, acara Pak Teguh ada lagi banyak lah, banyak. Lihat bagus sekali itu. Ya, nanti kalian akan terbawa. Tapi terbawa motivasi tinggi, belajar wenteng orang itu. Tapi itu. Oke. Ya, luar biasa, terima kasih Pak. Apalagi itu tadi, jadi teman-teman ya perlu diingat UN di sini seperti saya pernah membaca artikel kalau UN ini tidak dihapuskan, tapi diganti namanya dan sistemnya yang berubah. Jadi kita tidak boleh meremehkan, gak ada UN, nanti sistemnya zonasi, ya udah saya santai-santai aja. Jangan diremehkan ya teman-teman. Kita belajar itu penting. Kita tugas pelajar adalah belajar. Kita harus punya visi untuk mewujudkan mimpi.
Tapi tidak hanya karena pandemi ini aja Pak, kita jadi sistemnya semuanya berubah. Tapi juga karena perubahan zaman, apalagi kalau dulu mungkin teknologi ya mungkin di tahun 2000-an tidak terlalu drastis. Tapi begitu masuk ke tahun 2000-an, ini kita harus berlomba dengan teknologi. Apalagi kalau saya pernah membaca ada curhatan seorang guru yang sekarang mungkin ini ya penglihatannya mungkin kurang, tapi harus update tentang teknologi, bagaimana mereka mengikuti perkembangan pendidikan zaman sekarang. Apalagi didukung dengan pandemi ini, belajar serba daring, serba online. Kalau begitu, gimana sih caranya agar adik-adik yang menyaksikan atau mungkin juga bapak ibu guru yang menyaksikan di sini sebagai penerus generasi mendatang, sama adik-adik SMP yang sekarang ini sedang menonton, agar bisa diarahkan punya karakternya masing-masing. Sekarang punya visi, tapi masih bingung untuk gimana mewujudkannya, gimana mereka bisa punya karakternya sendiri, bisa beda deh. Begitu. Mungkin dari Mas Denny. Jadi ya memang saya sepakat dengan. Kalau kita ditanya bagaimana kemudian pemuda atau remaja yang akan selamat di masa yang akan datang, Saya mempunyai 4 kategori atau 4 syarat. 4 syarat karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak, teman-teman semuanya yang ada di rumah sekarang. Yang pertama, memang manusia tadi yang sampaikan, remaja, pemuda harus punya visi. Yang kedua, pemuda yang luar biasa nanti adalah pemuda yang menguasai teknologi informasi. Yang ketiga, pemuda yang luar biasa nanti adalah anak-anak yang menguasai pengetahuan. Sejarah sudah berpihak bahwa kesejahteraan itu berpihak kepada orang-orang yang menguasai pengetahuan. Maka pinter itu wajib hukumnya. Berusaha untuk lebih baik itu wajib hukum. Dan yang keempat adalah berkomunitas. Sekarang ini teman-teman semuanya musimnya berkolaborasi. Maka dengan siapa kamu bergaul, dengan biasa siapa kamu berteman, itu adalah kunci. Kita itu boleh saja berteman dengan siapa saja, tapi pilihlah sahabat yang baik. Saya ulangi ya, berteman itu dengan siapa saja, tapi pilihlah sahabat yang baik. Karena sahabat yang baik itu mengatakan yang benar-benar, mengatakan yang salah-salah. Kadang anak-anak sekarang itu begini, ketika temannya banyak, siapa yang paling rajin belajar itu malah dibully. Iya, malah diolok-olok, sampan itu kutuk buku, kurang pergaulan, macam-macam begitu. Itu teman, tapi kalau kamu punya sahabat yang baik yang selalu menguatkan, yang punya satu visi, insya Allah tidak akan terjadi. Jadi saya pikir begitu Mbak Asa. Biasa, terima kasih Kak Denny. Kalau ini dari Pak Fakio, gimana caranya agar siswa-siswa penerus ini adik-adik kita bisa siap menghadapi perubahan yang ada sekarang, dari perubahan karena pandemi ini ataupun perubahan karena tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang drastis. Ya, oke, baik. Saya kira tadi tinggal menunjukkan apa yang dilakukan oleh Pak ini ya, bahwa kaitannya dengan pandemi, kaitannya dengan cita-cita yang paling utama di samping yang tadi Pak sudah disampaikan, anak-anak kita, para peserta kita harus jadi dirinya sendiri. Ya, boleh kita mengadopsi, boleh kita meniru, tapi bahwa dirinya sendiri, bakat, minat itu yang harus dikembangkan, karena itu yang nantinya yang harus dicapai. Sehingga dirinya sendiri dikembangkan sesuai dengan situasinya, sesuai dengan apa yang dilihat, dibaca, bisa diadopsi sehingga dia bisa mencapai cita-citanya. Itu. Jangan lupa, teknologi setiap saat berubah. Teknologi setiap saat selalu update. Ya, sehingga mengikuti perkembangan teknologi adalah satu hal yang utama, termasuk dalam pembelajaran. Ini masih banyak kendala anak-anak kita. Geografis Kabupaten Malang cukup luas, kendala wilayah, kendala sarana, sehingga pembelajaran kaitannya dengan model moda daring ini juga masih ada kendala. Tetapi ke depan bahwa kendala itu sedikit demi sedikit harus kita hilangkan. Kita IPKS kepada Bapak Ibu Guru, kepada siswa sudah memformulasikan bagaimana nanti mengembangkan minat bakat siswa pada saat pandemi. Jika pada saat tahun ajaran baru ternyata kebijakannya masih pembelajaran melalui jarak jauh, sehingga
penguasaan teknologi baik guru, kepala sekolah maupun anak-anak adalah paling utama. Jadi jangan lupa belajar ya teman-teman, meskipun di rumah jangan rebahan aja, kalau rebahan ya melakukan hal bermanfaat mungkin dengan bantu orang tua, itu bisa mempererat hubungan antara orang tua dan juga anak, atau mungkin cari kerja lah, baca-baca banyak literasi, kemudian seperti yang diterangkan oleh Pak Pri, Pak Ida dan juga Oke. Tapi berkaitan dengan sistem sekolah ini Pak, kalau misalnya nanti tanggal 13 Juli ya Pak, ya, rencananya kita akan masuk, itu kira-kira apalagi pandemi ini belum pulih Pak, gimana nanti rencananya protokol pembelajaran yang akan dilakukan sekolah? Mungkin dari Pak Pri. Terkait dengan kegiatan dan belajar di tempat. Ini nanti pasti tetap pasti masuk karena akan masuk ke sekolahan. Tentunya kami tetap memperhatikan protokol kesehatan karena sudah menjadi karena akan mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami sudah mencoba bersama teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, Pak, strategi pembelajarannya nanti kami, ini wacana ya, sharing ya. Saya juga menunggu izin kita juga nanti. Ada sistem ganjil. Jadi 1 minggu masuk kelas 7, 8, 9 yang nomor absen ganjil. Kemudian masuk, tentunya masuknya hanya separuh. Kalau separuh maksimal isi kelas adalah. Kemudian jam pembelajaran juga terbatas, tidak banyak. Kalau biasanya 85, ini kami kurang. Kemudian juga lama jam pembelajaran, jumlah jamnya 2, jumlah mata pelajaran 2. Mungkin kalau jamnya ya barangkali 1 jam pelajaran kami kurangi bisa 40, bisa 35, itu kami dari teman-teman. Karena apa? Nah, nanti pada waktu awal masuk, begitu murid datang itu akan diarahkan oleh satgas. Ini betul satgas COVID. Akan masuk, itu nanti satgas akan dilihat suhu badannya dengan terbuka. Kalau memang tinggi ya diarahkan ke UKS, kalau atau mungkin orang tuanya tinggal pulang. Kalau tidak aman ya tidak boleh masuk, cuci tangan dulu, diarahkan dipastikan masuk ke kelas semuanya. Ditunggu Bapak Ibu di sana. Jadi Bapak Ibu tidak boleh terlambat kalau seperti itu. Tidak ada istirahat, bontot, karena nanti tidak akan kantin ditutup. Nanti sepakat ditutup, tidak ada kantin, anak-anak bontot. Pada di tengah-tengah sesuai dengan jadwalnya dia break makan di dalam, diteruskan pembelajaran lagi dan pulang. Pulang pun juga akan dipastikan bahwa anak-anak juga nanti tidak bareng kalau datangnya 17 gantian. Tapi kalau pulang langsung duduk, wah ini rangkulan bareng. Iya. Sehingga dia ada per kelas yang akan dikawal oleh satgas itu, dipastikan anak-anak dibuat aman, harus keluar, dan juga pakai masker dan jaga jarak, selalu cuci tangan. jaga jarak jelas 16 jarak. Jadi insya Allah hanya dengan cara itu kami lebih mengutamakan pemutusan rantai penularan virus. Ya terus terang aja ketuntasan kurikulum ya jadi nomor 2 kan 2 ya, di nomor 2. Terus ya dipakai pembelajaran yang menarik lah. Nah, lebih banyak di O-nya, itu I-nya sedikit, O-nya yang banyak. Makanya kita seperti ini, anak-anak butuh motivasi supaya kemandirian dalam belajar ini lebih tinggi, lebih tuntut. Yang sukses ya dari diri sendiri, bukan orang lain.
siapa yang mau berjuang, mau susah dulu, nah, baru akan menikmati keberhasilan dan keberhasilan. Tapi gini, Saya nambah Pak kaitannya ini ya. Jadi gini, skenario-nya nanti jika tahun ajaran baru itu sudah diizinkan ya. Dapat berapa? tapi nggak ada corona itu. Jadi itu Pak, skenario-nya ada dua. Skenario pembelajaran dengan skenario SOP protokol kesehatan. Ya, jadi pembelajaran ada skenario-nya seperti bagaimana pembelajaran in. Ada skenario bagaimana kaitannya dengan kesehatan datang, masuk, berkumpul, bahkan nanti ada zonasi kelas. Ya Bapak ya, tidak boleh ini antar ini tidak boleh saling berkumpul. Ya, termasuk pulangnya nanti. Ya. Itu di skenario ada jedanya, nggak boleh langsung tadi belum nggak boleh. Itu ada. Jadi ada dua skenario pembelajaran. Kemudian nanti insya Allah juga ada beberapa, apakah in on in, apa full on, ya tetap ada tatap muka tapi sebagian atau terbatas. Ada on yang di luar yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, itu saya kira tambah. Jadi pastinya ini sekarang dinas dan juga protokol pendidikan sedang merencanakan bagaimana nanti protokol selanjutnya ya Pak ya. Membuat Kalau misal konsep, ya. konsepan untuk pembelajaran atau untuk proses pembelajaran apabila nanti masuk sekolah jika pembelajaran offline. Gitu, Pak, ya. Tapi ya itu teman-teman, kalau misalnya ini planningnya sudah luar biasa sekali Pak, sudah luar biasa. Tapi kita pun juga butuh partisipasi dari kalian untuk mendukung supaya konsepan di normal baru ini bisa berjalan baik, supaya kita bisa segera memutus rantai penyebaran virus corona ini. Ini Pak. Ya, mungkin pendapat dari Kak Griani? Ya tentu saja saya dan kita semuanya berdoa supaya pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan kita semuanya terus sehat. Kalau saya boleh sampaikan memang saya menyepakati semua apa yang disampaikan oleh Pak Bagio dan Pak Supri. Kalau saya boleh menyampaikan tentang Erlangga dikit ya. Sambil promosi dikit ya. Di kita itu ada namanya begini Pak. Di kita itu ada namanya blended learning. Blended learning itu adalah perpaduan keunggulan antara pembelajaran offline dan online. Nanti anak-anak tetap masuk pembelajaran hanya 2 kali offline, 1 kali online dalam waktu seminggu. Nanti semuanya terpadu. Ada pakai Zoom, ada pakai Google Class, ada pakai yang lain-lain. Dan saya pikir memang dalam kondisi yang seperti ini tidak hanya siswa, guru pun harus berlari dan bergerak untuk memang tahu tentang banyak hal seperti ini. Bagaimana mengolah kelas pakai Google Class, bagaimana mengolah kelas pakai Zoom, Bagaimana menugasi anak-anak. dengan metode daring macam-macam. Ya saya pikir itu nanti lain waktu kita akan ketemu, Mbak Menawan, nanti ada waktu lagi khusus untuk guru kita kasih sharing ya tentang gimana caranya mengelola kelas secara online macam-macam. Saya pikir begitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang karena jam 10.45 ya ini. Oke, 15 menit. Untuk waktunya mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Il atau Pak Afif, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, tambah saja sedikit Pak. Kaitannya dengan pandemi bahwa Bapak Ibu guru maupun anak-anak semuanya ya belajar itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal ruang dan waktu. Ya. Kapanpun, dimanapun bisa saja. Jadi kalaupun sekarang sedang di rumah, tidak ada tugas-tugas yang lain, teruslah belajar. Ya, kapan saja, di mana saja. Kalau tetap belum berhasil, terus belajar lagi sampai suatu saat sudah. Ya, terima kasih, Pak Agio. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan ya, teman-teman semuanya. Bisa buka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf, kami menerima pertanyaan melalui personal chat. Untuk siswa, kita menerima pertanyaan melalui personal chat, bisa menghubungi nomor 081 334 292873. Saya sekali lagi untuk personal chat bisa menghubungi 081 334 292873. Siswa
siswa. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang mungkin menonton di Zoom, bisa langsung bertanya lewat Zoom atau juga bisa bertanya di grup yang sudah kami sediakan. Oke, silakan mungkin untuk beberapa pertanyaan saya cek dulu ya. Nah, biasanya sepertinya sudah banyak pertanyaan dari kita mulai seminar, sudah banyak pertanyaan yang disiapkan karena mungkin nanti ini Pak, kita juga akan membagikan banyak door prize karena kita juga didukung oleh banyak pihak Pak. Oke, jadi ini untuk pertanyaan pertama Pak Mir. Saya bacakan dari siswa dulu. Ini ada pertanyaan menarik ini Pak, dari El Mariachi. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya, saya kan sudah memilih target atau tujuan bagaimana untuk ke depannya. Tapi orang sekeliling kita terkadang itu selalu memandang rendah dengan impian kita. Bahkan terkadang sampai dibully. Bagaimana saya harus menanggapi pendapat mereka Pak? Ini pesimis gitu ya Pak. Ya, wah, ini Mas Denny ini motivasi ini. Saya punya, gimana tadi ini ya, Dia pesimis gitu ya. Saya punya ini teman-teman, saya punya cerita. Nelayan di Jepang itu kalau melaut dulu pakai perahu nangkep ikan, ikannya habis ditangkep bawa ke daratan jarak 2 hari 3 hari. Sampai ke daratan ikannya busuk, nggak laku. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya. Akhirnya mereka melaut bawa es. Ya, nelayan tradisional maksud saya, bawa es waktu melaut. Ikannya ditangkap taruh es, mendarat dijual laku tapi nggak laris. Kenapa? Ikan yang beku dan ikan yang hidup itu beda rasanya. Mereka berpikir lagi bagaimana caranya. Akhirnya mereka membuat kolam dalam perahu. Ikan yang ditangkap itu taruh dalam kolam, Ternyata ikan yang di dalam kolam, di dalam perahu tadi setelah mendarat juga nggak enak dagingnya. Kenapa? Ikan yang di dalam kolamnya kecil, mereka malas bergerak, malas berenang, menentok gitu ya. Akhirnya nelayan Jepang berpikir, bagaimana caranya biar ikan bergerak? Kolamnya ditaruh ikan hiu kecil di dalamnya, ikan hiu kecil. Akhirnya hiu kecil itu bekerja karena dengan ikan yang ditangkap terus menerus. Setelah berlabuh ternyata ikan yang terus bergerak, otot-ototnya sehat, dagingnya enak, laris keras, harganya tinggi. Apa hikmah dari cerita ini? Teman-teman kalau punya visi, teman-teman baru kalau punya impian harus punya hiu kecil dalam kepala teman-teman yang memaksa teman-teman untuk selalu bergerak. Jadikan orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang menganggap teman-teman rendah, orang-orang yang menganggap bahwa teman-teman nggak bisa apa-apa, jadikan sebagai hiu kecil yang memaksa teman-teman untuk terus bergerak. Hidup itu biasa seperti itu, diburu, diolok-olok. Itu jadikan hiu kecil, jangan jadikan sebagai bahan untuk teman-teman membuat depresi malah. Seperti itu saya pikir ya. Gitu. Terima kasih. Kita ada tambahan dari Pak ya Pak. Ini tapi Ya, terima kasih. Benar Mas Gerdi? Iya. Bagus sekali itu. Jadi anggap aja itu tantangan. Ya. Jadi sesuatu yang baik, yang mulia pasti tantangannya banyak. Jadi kita tidak perlu ragu, tidak perlu takut dengan kanan kiri orang berkomentar apa. Yang penting itu baik, lakukan saja. Malah kalau saya ingin juga menunjukkan semakin kerja keras kepada mereka bahwa apa yang saya impikan ini luar biasa. Ya. Saya pikir seperti itu. Jadi harus ulet, harus tekun, harus jadikan tantangan. Ya. Jangan sama malah lubruk. Percaya itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini saya lanjutkan untuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk pertanyaan bisa dikirim personal untuk siswa, dikirim personal via chat di 081 334 2928 ya teman-teman. Kalau untuk guru bisa silahkan langsung chat di grup guru yang sudah kami sediakan. Untuk pertanyaan kedua, saya bacakan ini dari Shelly. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya mau bertanya, ketika kita sudah memiliki mimpi yang ingin dicapai, ini kita bicarakan mimpi lagi. Cara enak. Tetapi tidak didukung oleh orang tua dan mereka selalu menyarankan agar memilih mimpi yang lainnya saja. Padahal mimpi itu sudah sesuai dengan minat saya dan membuat saya sampai sekarang bingung untuk menentukan mimpi saya. Mohon sarannya Pak, dari Shelly Pak. Mungkin dari
monggo. Oke, terima kasih. Jadi ginilah, apapun yang terjadi anak-anak ya, bapak anak-anak adalah masih berada di bimbingan orang tua. Sehingga alangkah baiknya apa yang menjadi mimpi dari anak-anak bisa dipadukan dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Apapun orang tua itu juga maunya anak-anak itu berhasil, anak-anak itu sukses. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka, sehingga bisa dikomunikasikan antara putranya dengan orang tuanya. Saya yakin itu ada solusi yang terbaik. Jangan lupa kalau di sekolah itu ada konsultan yang namanya guru BK. Kasihlah permasalahan kepada guru BK sehingga nanti ada solusi. Saya kira bisa orang tua nanti dihadirkan ke sekolah untuk berkomunikasi sehingga dipadukan antara cita-cita anak, keinginan anak dengan kemauan orang tua. Insya Allah clear nanti bisa selesai. Jadi jangan hanya ini ya teman-teman, mungkin oke, sekarang ya saya mendengarkan, oh ya gini. Terus nanti setelah selesai seminar habis itu ya sudah, angin lalu. Dan gitu ya teman-teman. Jadi kita sekarang dimotivasi, kita lagi semangat-semangatnya, kita lakukan ini tadi, materi-materi yang disampaikan oleh Pak Pri, Pak Ida dan juga Kak Granny ini tadi, kemudian kita wujudkan yang langkah-langkah yang sudah kita rencanakan itu. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi begini adik-adik, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi cintanya mereka ke kalian itu sempurna. Saya pikir begitu ya. Jadi yang dipikirkan orang tua itu cuma satu. Bagaimana kemudian anak-anak itu hidupnya lebih baik dari mereka. Bagaimana anak itu nanti sengsara hidupnya tidak sesengsara beliau, gitu. Itu saja saya pikir. Saya kuncinya komunikasi seperti kata Pak Yo tadi. Kuncinya adalah komunikasi. Begitu. Yang Anda ingat adalah gini, kalau Anda ingin mencari orang tua yang serba komplit, tidak ada. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi cintanya mereka ke kalian itu sempurna. Insya Allah ya, kayak begitu. Gini, anak-anak, dulu Pak Pri ini apa itu? Cita-citanya mungkin jadi guru, tapi orang tua tidak katanya guru itu karena ini kendaraan dua melarang saya jadi guru, padahal saya ingin saya cari cara. Kenapa ya? Kita dengan orang tua itu harus takut, kalau beliaunya mungkin ya karena keterbatasan mereka, mungkin ya namanya orang tua kan ya. Nah, jadi kalau cintanya memang luar biasa. Terus dia walaupun kayak apa untuk anaknya tidak ada masalah. Ya saya akhirnya mencari cara supaya orang tua saya mencari orang yang kira-kira disukai orang tua saya. Yang orang tua saya ini mereka itu suka, yaitu ke Pakti. Pakti mantul, akhirnya Pakti ngomong. Karena Pakti ini orang yang dipercaya orang tua, kita orang tua Pakti mengikuti. Jadi saya juga diberikan untuk sekolah di yang akhirnya jadi guru seperti ini. Jadi pakai strategi seperti itu. Insya Allah nanti Gus ya sudah tadi keberita negara. Kalau guru bilang datang ke depan kalian, saya yakin ada solusi. Ini kita ada keinginan, kita berusaha, insya Allah. Apa yang jadikan kalian akan selesai. Ya, terima kasih Pak Pri. Ini salah satu contoh ya teman-teman, mimpi Pak Pri ya Pak ya, yang terwujud akhirnya, yang dulunya mungkin tidak direstui, akhirnya sekarang bisa ternyata terwujud dan melebihi ekspektasi. Saya lanjutkan ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin dari guru, jadi ini dari Ibu Jovita, SMPN 5 Malang. Nah, kebetulan pemirsa kita ini karena satu malam raya, bahkan misalnya kontrolnya itu tidak hanya malam raya saja Pak, bahkan sampai luar Malang pun juga ikut antusias untuk kegiatan ini. Pertanyaan dari Ibu Jovita, apakah ada pelatihan untuk guru untuk mengelola kelas online di masa media? Mungkin dari pelatihan ini, Pak ya? Oke, terima kasih Bu siapa? Jovita. Bu Jovita. Oke.
Sebenarnya pelatihan dari Dinas Pendidikan itu belum ada. Tetapi harapannya adalah secara mandiri dari masing-masing sekolah dalam waktu yang cepat, waktu yang singkat bisa mengadakan bintek-bintek atau diklat-diklat yang itu narasumbernya dari manapun terserah ya. Yang penting bahwa di masa pandemi nanti atau kita melanjutkan nanti sampai tahun ajaran baru jika masih menggunakan model daring, maka itu harus dilakukan. Komunikasikan dengan kepala sekolah, komunikasikan dengan MKKS, nanti ada program yang sama atau mandiri sendiri-sendiri di masing-masing sekolah bahwa itu harus ada. Karena bagaimanapun pembelajaran konvensional berbeda dengan pembelajaran yang mudah daring sekarang ini. Apalagi ada pembatasan-pembatasan maupun kendala-kendala yang banyak sekali di Kabupaten Malang ini cukup luas. Sehingga komunikasikan dengan kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah nanti menampung untuk melaksanakan bintek dengan cepat dan berhasil. Mungkin Pak Pri menambahkan? Terima kasih. Luar biasa Bu Jupita tanyanya buat kami jadi terinspirasi nih. Harus melaksanakan. Iya. Nanti kami juga akan minta kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Malang. Ini kan Malang Raya. Yang Malang Raya kali saya cukup kabupaten. Malang Raya nanti kan sudah ngatur sendiri untuk Kota Malang, Kota Batu. Jadi saya ingin sekali ada masukan dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru ke kepala sekolahnya, kami dari staff kami atau dari guru-guru kami, memang itu saya butuhkan. Termasuk strategi tadi ini muncul juga karena dari teman-teman. Jadi dalam musim pandemi seperti ini adalah tantangan bagi kita karena kita dihadapkan perubahan yang luar biasa yang tidak seperti apa yang kita bayangkan dan sifatnya mendadak. Akan lebih bagus jika Bapak Ibu guru ada permasalahan kira apa yang dirasakan dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya masing-masing. Nanti kalau dirasa mungkin itu perlu sekabupaten, di kabupaten ada paguyuban namanya paguyuban kepala sekolah. Saya akan sambut baik, saya akan senang di Kabupaten Malang jika ada saran masukan dari kepala sekolah untuk kebaikan pendidikan di Kabupaten Malang. Dan mungkin kebaikan pendidikan di Malang Raya lah. Saya sangat sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Pak Pri. Sebelum saya lanjutkan, kita mungkin karena live di Instagram dibatasi adalah 1 jam, kita break dulu sebentar, kita angkat sebentar, nanti akan langsung kita live-kan lagi ya. Kita jawab pertanyaan di Zoom. Oke, kita jawab pertanyaan untuk dulu. Bapak Ibu yang ada di Zoom, silakan yang mau bertanya langsung diaktifkan speakernya, ya. Diaktifkan speakernya, nanti monggo langsung disampaikan. Monggo siapa? Silakan. Ibu Sulastini itu mungkin. Monggo Bu, atas namanya Asus ini. Atau Ibu Mami, monggo Ibu Mami. Yang mau bertanya silakan. Salam warahmatullahi. SMP mana Ibu? SMP Bakti Turen, Pak. Oh, SMP Bakti Turen, nggih. Di mana Ibu? Iya. Begini, Bapak. Seandainya kita menghadapi Bapak Ibu komunikasikan dengan orang tua. Karena tanggung jawab Bapak Ibu guru hanya terbatas pada saat di sekolah. Sementara di rumah berbeda lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu sudah berupaya. Barangkali di rumah tidak ada pendampingan yang maksimal dari para orang tua, sehingga komunikasikan juga orang tuanya dipanggil agar nanti ada penanganan di rumah, sehingga orang tuanya ini memberikan motivasi kepada anak, sehingga anak tersebut yang sudah ditangani secara maksimal oleh sekolah nanti bisa bangkit kembali dan bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Pri? Terima kasih Bu. Apa tadi? Bu Bakti ya? Bu Mami. Bu Mami ya. Assalamualaikum Bu Mami. Ini sharing Bu Mami. Terima kasih ya. Tadi Pak Bagja sudah menyampaikan. Rasanya kok sama Bu Mami. Di tempat kami yang seperti itu juga ada ya.
Jadi ya kita ini sebagai pendidik di sekolah itu disampaikan Pak ya memang tidak boleh bosan-bosannya. Kita tetap berusaha ya, dan berdoa karena yang terjadi pada anak tidak tiba-tiba. Anak seperti itu pasti ada kan akibat. Nah, sebabnya masih panjang kita tidak tahu. Ya. Tidak tahu. Tapi tetap kita selalu mendidik, tetap upayakan, ya. Upaya mengkondisikan ya berupaya ya mencari sisi-sisi yang kira-kira bisa mempengaruhi anak lah supaya dia menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang manut, yang disiplin. Ya yang jelas yang seperti itu mungkin visi sama sekali tidak ada. Jadi visi impian apa itu tidak ada ya dengan mewujudkan visi. Supaya dia punya visi ya mungkin ini kalau saya dulu masih bujang jadi guru saya sering kunjung kepada anak seperti itu kita ajak keluar dengan anak merasa senang dengan saya waktu SMP loh ya waktu di SMP jadi guru seperti itu karena bagi kami tidak ada yang tidak bisa diselesaikan namun kita ya sempat berusaha yang membuka hati hanya Tuhan kita berusaha dan berdoa insya Allah mungkin nanti akan ada solusi yang terbaik. Itu Bu Mami tambahan dari kami. Ada anak-anak juga. Terima kasih Bu Mami ya atas pertanyaannya. Yang lainnya mohon bersabar di mute dulu. Nah, khusus yang bertanya hari ini saya bawa hadiah dari Erlangga sama dari JH. Mana Mbak tadi hadiahnya? Nah, lumayan nih Bu, saya bukakan ya. Saya bukakan. Ini ada di displaynya mall ini Bu. Iya. Ada. Nah, ini Bu ya. Nah, saya tunjukkan ya. Nah, Mami ya. Nah, Ibu, termasuk ini adalah metode penyemangat kami biar Bapak Ibu guru serta anak-anak aktif untuk belajar. Nah, mungkin ibu-ibu nanti bisa memberikan hadiah-hadiah buat anak-anak, tugas-tugas, ayo yang nilainya paling baik tak kasih sepeda motor, umroh gitu ya. Bisa ini nanti Ibu ya, nanti dikontak secara personal, kontak personnya tadi nggih. Alhamdulillah, rumah jenengan ngimpi apa tadi malam Bu ya? Silakan Mbak Hasna dilanjut. Bapak Ibu mohon maaf ini zoomnya kita lanjut karena Instagramnya sudah secara langsung banyak. Jadi zoomnya kita unmute dulu, kita ikuti secara langsung kembali. Gitu. Moga Mbak Hasna. Terima kasih Baby. Tadi jadi tidak hanya dari JH aja ya. Iya. Jadi saya mau menyebutkan dulu. Jadi acara ini didukung oleh banyak pihak. Antara lain adalah ada Hot Chicken, kemudian ada Jimsani Batu, ada bakso Nawa, Manja Cheese, Fun Chicken, Kedai Rajin, Sambugas, Testes, Gramedia, Global Konveksi, dan Semangat Konsultasi. Nah, di sini di sebelah sana itu sudah banyak sekali doorpress untuk dan voucher-voucher untuk teman-teman yang bertanya, dan nanti yang terpilih akan mendapatkan voucher dari kita. Jadi sebagai penyemangat salah satu tadi. Sebagai penyemangat supaya belajarnya juga semangat, supaya Bapak Ibu Guru juga mengajarnya lebih semangat. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya nggak ya? Jadi ini pertanyaan, karena tadi sudah dari guru, ini pertanyaan dari guru di grup. Dari SMPN 1 Lawang, Usriani. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjangkau siswa agar bisa produktif di masa pandemi ini? Jika tempat tinggal siswa ternyata jauh dari jangkauan internet, sehingga sulit untuk berhubungan secara cepat. Jadi ini kendala yang banyak dirasakan sekarang ya Pak ya? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Memang kondisi geografis kita tidak sama. Ada yang koneksitas internet juga, kita ya itulah kelemahan daripada pembelajaran daring. Ya terkait dengan itu ada Bu tadi bisa Pak? Bu Sriani mana? Di Lawang. Assalamualaikum Bu Sriani. Alhamdulillah luar biasa. Ini ada dari teman ya, pengalaman dari teman itu
Tapi ya dibutuhkan dedikasi dan kemauan Bu Siani. Ada yang datang ya karena memang solusinya kan memang dari nggak bisa, sehingga ada teman datang berkunjung ke rumah mereka, ditata di sekolah dalam bentuk apa ya, piket atau tugas yang nanti mengantar tugas-tugas itu ke rumah-rumah itu ada yang tugas. Jadi karena Diameter tidak bisa ya diantar tugas itu ke mana, ke rumah-rumah siswa. Ada yang seperti itu, luar biasa. Iya, kalau kami sih di tempat kota seperti ini ya enak saja. Tapi teman-teman yang lain banyak sekolah-sekolah seperti itu, antar tugas ke rumah. Ini kalau nggak guru yang luar biasa ya nggak mungkin. Ya solusinya ada apa ya, kerjasama yang baik atau mungkin orang tua nanti sambil ngantar yang pertama, yang berikutnya suruh ngambil siapa ke sekolah. Sekolah juga ditata, untuk juga protokol kesehatannya pun juga tetap diatur supaya nanti tidak menunjukkan sekolah. Itu saya pikir Bu Sriani ya. Nambah tapi ya. Ya, mungkin Pak Fakio nambah. Jadi begini Bu Sriani, wilayah kita yang luas itu menjadikan kita harus punya banyak kreativitas. Kalau sebagian besar melaksanakan pembelajaran dengan daring, maka yang 1-2 anak ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pri, tetap harus dikunjungi. Apapun yang terjadi, proses pembelajaran harus ada. Semua siswa harus terlayani, hanya modanya aja yang beda-beda. Jadi moda siswa yang tidak terjangkau internet tetap harus didatangi dengan diberi semacam modul atau diktat yang ringan, yang sederhana, tapi praktis. Ada langkah-langkah yang sudah dicantumkan dalam modul kecil itu, sehingga pada saat anak tidak bisa mengikuti pembelajaran secara langsung, mereka didampingi orang tua, didampingi kakak atau om atau siapa, ada langkah-langkah yang bisa terbantukan oleh pendampingnya. Syukur-syukur anak secara mandiri bisa melaksanakan, karena sudah jelas materinya apa, langkahnya, cara mengerjakannya apa, itu sudah ada, sehingga anak terbantukan oleh materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Itu karena tidak banyak dan ini butuh kerjasama nih karena jarak jauh juga butuh transportasi. Nah ini harus sekolah harus bagaimana sarana harus disediakan. Saya kira itu komunikasi dengan kepala sekolah. Mungkin Pak Yo, saya menambah juga karena yang diutamakan dalam hal ini kan pemutusan rantai penularan virus, sehingga ketuntasan kurikulum itu sementara Ya, nomor 2, sehingga andai kata ada tugas ya jangan terlalu memberatkan siswa. Kecuali kalau internasional dengan Bapak Ibu setiap hari apa, tapi karena ini di rumah jangan berat-berat. Yang penting anak setiap hari bisa melakukan proses kegiatan belajar. Kalau toh banyak, tapi nggak susah, nggak sulit, tingkat kesulitannya rendah. Saya pikir itu ya, ini sharing Bu Diani ya, barangkali bisa dipakai. Yang penting dengan nanti apa yang dirasakan, kita dengan teman sekolah ngobrol-ngobrol, saya akan ketemu jawaban-jawaban jika ada masalah. Ya punten. Ya, terima kasih Pak Pri, terima kasih Pak Yo. Mungkin ada tambahan dari ini. Oke, kita lanjutkan pertanyaan mungkin. Bapak Ibu silakan saya lanjutkan, yang di Zoom yang mau bertanya monggo di Ibu Maya silakan Bu Maya. Mohon maaf menggunakan dan bapak saya. Saya beredar dan saya ingin mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembelajaran. Andai kata nantinya itu ternyata agama itu menurun, maka pembelajaran akan berlangsung dengan yang paruh belajar yang penuh. Terus berikutnya tadi disampaikan ada satgas yang depan. Yang saya tanyakan satgasnya itu apakah petugasnya sekolah dan ibu atau ada petugas
Oke, monggo Pak. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang. Bu Endang, terkait dengan strategi pembelajaran tadi yang kami sampaikan ini, wacana dari sekolah ini separuh ganjil selama 1 minggu, 1 hari 2 kan, berarti 6 hari selesai. Itu minggu berikutnya yang genap, ya. Terus separuh juga kan, separuh. Ini di tempat kami, nah, mungkin ya bisa dilaksanakan di Panjenengan atau mungkin punya tempat yang lain yang lebih baik barangkali. Ini juga mungkin juga dibolehkan. Terus terkait dengan Satgas ini bukan dari petugas medis yang di luar, tapi kami memberdayakan orang-orang yang ada di sekolahan ini. Jadi ya ada satpam, jelas ada kesiswaannya, kemudian ada gurunya, ada unsur itu, kita ambil satu bentuk Satgas, sertai. Ya apa caranya memikirkan supaya anak-anak ini betul-betul protokoler kesehatan benar-benar terjaga dan jadi kita ya orang dalam saja. Ya syukur-syukur bisa dibantu dari medis dan luar. Tapi kalau di kami kebetulan ada petugas UKS-nya ada yang dari kesehatan. Jadi alhamdulillah ya, jika nggak ada mungkin ya bisa minta bantuan. Ujung ya dekat dengan puskesmas. Kita saya dengan puskesmas saya mungkin bisa. Ini apa pandangan kami seperti itu beda. Ngapunten beda gitu. Sangat menurut sangat sekolah kami sudah berjalan. Alhamdulillah, ya. Gini. Silakan kalau ada tambahan. Oh gitu. Ya coba nanti ini kan masih gagasan kan, nanti mungkin bisa ya malah alhamdulillah muncul dari sana tadi berarti saya akan terinspirasi, coba sih ikut anak puskesmas. Barangkali bisa karena ini sekolahan, jumlahnya besar ya. Gimana dulu beda, ada inspirasi di Panjenengan. Bu Endang, kalau saya nggak nambah apa-apa, saya nambah hadiah buat jenengan nggih. Hadiahnya dari Gramedia Ibu ya, dari Gramedia. Nanti bisa dihubungi di chat pribadi ke Mbak Asna ya. Itu nggih Bu Endang nggih. Terima kasih. Terus lagi kepada Bapak Ibu guru, sambil menunggu nanti insya Allah ada seagak ada BIMTEK dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu juga nanti bisa sharing bersama tim Erlangga terkait dengan bagaimana mengolah kelas pakai Google Class, pakai yang lain-lain juga bisa. Nanti silakan dihubungi nomor kami ya. Insya Allah nanti kami bersedia untuk sharing bersama dengan Bapak Ibu kayak begitu. Sementara gitu, Mbak Asna, monggo lanjut ke Instagram Ibu nggih. Karena viewernya banyak anak-anak yang di Instagram ada ribuan nih anak-anak ini. Monggo Pak. Pertanyaannya sudah antusiasnya tinggi sekali ya. Jadi sudah banyak yang bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini dari siswa. Ini curhatan pribadi. Saya ingin sekolah tinggi Pak, tapi lingkungan tidak mendukung, maka tidak ada biaya. Mungkin banyak teman-teman. Di tema kita gimana caranya jadi belajar. Tidak tahu caranya harus bagaimana. Apa nanti hanya tetap akan jadi mimpi Pak? Mas Denny ini motivatornya ini. Gimana ya? Begini. Saya punya kisah lagi ya. Saya punya banyak kisah teman-teman ya. Saya punya kisah lagi begini. Tahun 2014 seingat saya ada mahasiswa terbaik di UNES namanya Raini kalau nggak salah ya. Coba nanti teman-teman searching 2014 namanya Raini. 2014 ada mahasiswa terbaik di UNES di Semarang. IPK-nya 3,96, hampir kumlot. Ya, 3,96, hampir sempurna. Yang lainnya waktu wisuda itu diantar naik mobil bagus ya, Pajero, Lamborghini, Cherry ya, Tosa, macam-macam lah ya. Dia diantar ayahnya pakai becak. Betul, dia diantar anaknya naik becak. Itu viral kemarin di TV, masuk dikasih penghargaan macam-macam banyak. Namanya Raini tahun 2014. Nah, sekarang anaknya itu dapat beasiswa S3 di London, beasiswa LPDP dan sekarang jadi dosen di sana.
Yang membuat saya terngiang-ngiang sekarang adalah begini. Waktu ayahnya diwawancarai oleh wartawan, apa sih Pak nasihat-nasihat Bapak sehingga putra-putri jenengan itu luar biasa berprestasi? Ayahnya menjawab begini, Pak wartawan, saya ini selalu berpesan pada anak saya, kita saat ini boleh miskin harta, tapi kita nggak boleh miskin cita-cita. Jangan sampai keadaanmu sekarang itu memiskinkan cita-citamu. Katanya Soekarno, teman-teman, bermimpilah setinggi langit, tidak usah takut terjatuh. Kalaupun teman-teman terjatuh, kamu terjatuh di antara bintang-bintang. Insya Allah, kalau teman-teman punya cita-cita tinggi, teman-teman berusaha untuk tetap jadi orang yang terbaik, berbuat terbaik di titik mana Anda berdiri saat ini, pinter, rajin belajar di sekolah luar biasa, insya Allah cita-cita semua bisa tetap. Terima kasih, Pak. Kita baik. Terima kasih. Benar kata Mas Grandi tadi, saya sekolah 6 jadi guru, 3 murid saya yang tadi bahkan sudah ada yang sudah bekerja. Saya juga bekerja. Saya melihat murid saya itu juga dari yang sukses, seperti dapat ada, dari DPR, anggota dewan ada, dari bupati ya ada, kemudian dokter ya ada, dosen juga ada, macam-macam. Ada yang jadi satpam ya ada, kemudian yang jadi kuli bangunan juga ada, yang ngapunten, yang jadi copet juga ada. Memang ya macam-macam orang, tergantung dari pilihan, tergantung dari upaya mereka masing-masing. Yang semangatnya tinggi dan motivasi belajar kuat, sing dongone api, sing dongone tenanan, kemudian dengan orang tua baik, insya Allah akan menemukan jalan yang baik dan sukses. Karena beberapa saya juga pernah punya murid di suatu tempat, dan perlu saya sebutkan ya, yang jelas waktu masuk aja, dia masuk SMP-nya SMP terbuka. Karena dia dapat Katut, dia daftar SMP. Kemudian SMA-nya juga SMA terbuka. Kemudian kuliahnya ketemu satu tempat di perguruan tinggi, anak itu, saya pikir apa menegur saya? Saya waktu itu sedang dia meneruskan S2 saya. Loh, kamu kok di sini? Iya Pak Kri. Loh, terus saya kuliah di sini Pak Kri. Saya pikir mana nih? Karena saya tahu persis kondisi rumahnya waktu itu. Udahlah, betul-betul kurang layak ya. Tepatnya di pikiran kita sawah kalau dari perumahan. Tapi memang ulet tanah. Karena itu ulet sekali. Ya, artinya lingkungan tidak mendukung kan, ekonomi juga lemah. Tapi semangatnya tinggi, juga ibadahnya juga mungkin luar biasa ya. Jelas luar biasa ya. Sampai sekolah dia juga bisa jualan itu. Ternyata dia di Malang itu kontrak sebuah rumahnya dipakai yayasan, dia juga ngelesi di samping kuliah, dia ngelesi di rumah. Ternyata ya hebat juga. Contoh seperti itu pernah saya lihat. Saya juga pernah punya murid sambil sekolah itu bawa telur. Bawa telur. Di sekolah saya lihat nih, bawa telur tuh, saya beli. Terus teman-teman akhirnya juga melihat dia, sekolah itu bawa telur juga. Kemudian ya bawa punya sepeda. Suatu saat dia sekolah itu, satu saat sudah pulang berapa tahun begitu, lulus dari SMP, dia kuliah di SMK. Kemudian masih tetap jualan di SMP, tetap dititipkan oleh kantin-kantin. Sudah tidak terlalu lagi, tapi kue-kue banyak macam-macam. Kemudian saya ketemu, loh kamu kok pandai bagus, siapa yang belikan? Ya, saya beli sendiri Pak. Kalau mau saya tabung. Itu ketemu di SMK kelas 1, sudah beli sepeda motor sendiri. Ya. Kemudian terus bersama gimana ya? Tetap Pak, kalau sama berangkat, saya antar makanan ke warung-warung. Masa yang masak siapa? Ya, saya punya pembantu. Nah, anak kelas 1 SMK sudah punya pembantu.
Dua karyawan. Tiga karyawan. Punya karyawan. Kita bikin baik calon usaha. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Menurut saya, kalau kita punya cita-cita yang kuat dan kita tekun berusaha dan berdoa, insya Allah Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, apapun yang kita inginkan pasti akan dikasih. Apalagi yang mulia pasti kita juga akan dikasih. Itu yang pernah saya banyak sekali cita-cita itu. Jadi saya pikir anak-anak tidak usah ragu. Gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi jatuh cita kita masih bagus jatuhnya ya. Iya. Jatuh ke tanah, apalagi ke kandang. Kita harus pede, harus percaya. Belajar. Ya. Terus yang bertanya tadi siapa namanya? Yang bertanya jangan menyerah. Hari ini saya bawa beasiswa ya. Mana Mbak diambil beasiswanya? Kita kasih beasiswa 500.000, tak beli 2 jadi 1 juta rupiah ya. Nanti silakan diambil di Erlangga ya, begitu. Untuk yang bertanya tadi, insya Allah saya doakan sampean tetap stay jadi anak-anak yang tetap berusaha ya. Tadi pesan saya, semiskin apapun keadaan kita jangan sampai memiskinkan cita-cita kita, gitu ya. Nanti diambil ya beasiswanya ya, lumayan lah ya, gitu. Ini pertanyaan. Iya, kayak begitu. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada penutup dari Pak Bri atau Pak Iko? Oke. Baik Bapak Ibu, para peserta didik yang berbahagia, jadi di akhir pertemuan ini, karena kita berada di kondisi pandemi, jangan lupa kesehatan adalah yang paling utama. Pembelajaran berjalan, tapi SOP protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas secara online maupun kunjungan ke rumah tetap harus menjunjung tinggi protokol kesehatan, sehingga perkembangan pandemi ini bisa diputus karena dengan kita saling menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Kepada Bapak Ibu kepala sekolah, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa diakomodir ya, sehingga punya program-program yang bisa dilaksanakan pada saat pandemi. Itu Mbak. Ya, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan oleh Pak Bri, Pak Iko dan juga Mas Dedi untuk hari ini. Oke, saya akhiri mengenai tajuk kita pada hari ini ya, menjadi pelajar produktif di masa pandemi. Jadi seperti yang disampaikan tadi, di kesimpulan, gimana caranya agar kamu bisa jadi seorang pelajar produktif seperti tadi? Tentukan visimu, rencanakan langkahmu, dan wujudkanmu. Jadi jangan hanya dengar saja ya motivasi hari ini, tapi juga lakukan setelah nanti live. Kita akan juga ada banyak sekali video-video ataupun mungkin juga siaran-siaran yang bakal memotivasi kalian, juga dukungan-dukungan seperti misal hadiah-hadiah seperti ini. Nah, caranya gimana agar kalian bisa mendapatkan souvenir dari kami, kemudian juga hadiah-hadiah dari pihak-pihak yang mendukung adalah dengan cara pertanyaan yang mengajukan pertanyaan tadi akan kami beri di door prize, dan juga banyak beasiswa dari kami apabila kalian mengikuti syarat bagaimana mengupload biar saat kita siaran live pada hari ini. Baik, saya bacakan lagi. Acara ini itu didukung oleh banyak pihak, diantaranya adalah Hajikan, kemudian ada juga Jenis Nani Batu, Bakso Nawa, Manjati, Fun Chicken, ada juga Kedai Ragi, Sambudet, Tater, Gramedia, Flower Konveksi, dan juga ada Jadi Market. Oke, bagi adik-adik semua dan juga Bapak Ibu guru yang menyaksikan, bisa langsung mengambil untuk souvenir yang mendapatkan, nanti akan kita japri via WA, bisa mengambil di kantor kami, di kantor Erlangga, di cabang terdekat di kota. Mungkin itu saja untuk seminar kita hari ini. Akan kita lanjutkan seminar kita bermanfaat media. Saya mewakili seminar hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di lain waktu. Terus nanti bagi jenengan yang ngersakan seminar-seminar untuk putra-putri jenengan di sekolah bisa juga menghubungi kami. Siapa tahu kami bisa membantu Bapak Ibu untuk memotivasi putra-putri panjenengan. Ngaten nggih?
Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri Pak.